saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita bersama Ibu Evangelis Cipto, mana Ibu Evangelis Cipto berkhotbah bertema surga menyentuh bumi. Dan mungkin tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke khotbahnya bersama Ibu Evangelis Cipto. Mari kita simak videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom. Saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat Natal buat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada pada malam hari ini. Saya percaya kita ada untuk berdiri buat bangsa dan negara kita. Amin. Saudara, tahun depan adalah tahun yang sangat menentukan. Saudara, kita akan berganti presiden. Suka tidak suka akan ada banyak perubahan. Saudara, kita juga akan pilkada, saudara ya. Dan suka tidak suka gubernur dan semuanya akan banyak terjadi perubahan. Tapi Amerika juga saudara pemilu. Dan apa yang terjadi di Amerika biasanya berpengaruh dengan seluruh dunia. Kita tahu Israel dengan Hamas belum selesai. Karena itulah saudara, seperti 2000 tahun yang lalu, ketika dunia sedang sangat gelap, maka Yesus datang untuk membawa terang. Demikian juga hari ini. Saya percaya Natal kali ini ada panggilan buat kita untuk berdiri dan membawa terang. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saudara, temanya surga menyentuh bumi. Saudara, mungkin ini kelihatannya klise, tapi saya mau berkata pada waktu Natal yang pertama, itulah surga menyentuh bumi. Tiba-tiba yang dari surga, malaikat, sukacita, keselamatan, mujizat, semuanya diturunkan ke bumi. Saudara, dan Tuhan mau berkata, jangan itu terjadi cuma pada waktu Natal yang pertama. Tapi saya berharap Natal yang sekarang, seluruh orang yang di luar, seluruh Indonesia bisa merasakan surga menyentuh bumi. Saudara, kita baca ayatnya. PowerPoint-nya bisa dikeluarkan. Saudara, kita baca ayatnya. Mazmur 106 ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak menengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya. Saudara, dari The Passion ayatnya berkata begini. Tetapi Musa berdiri di antara Tuhan dan rakyat dan bersyafaat bagi mereka untuk meredakan amarahnya. Bis berkata Musa menjadi penengah mereka. Saudara, Natal adalah membawa damai. Dan ada sebuah panggilan buat kita menjadi penengah, saudara. Berdiri di antara. Mungkin saudara ada mertua saudara ya yang marah-marah. Dan istri. Nah, jangan sampai kita milih salah satu dan kemudian jadi berantem tambah besar. Maka namanya Natal tidak membawa pendamaian, saudara. Tapi saya berharap kita semua bisa berdiri di tengah. Mungkin kita bisa peluk istri dan berkata, biar Natal kita membawa penghiburan buat mama. Maafkan mama ya yang. Tapi kemudian saudara kita peluk mama dan berkata, mama yang selama ini berkorban buat saya, korban dikit lagi ya Ma, supaya ada damai di antara kita.
maka ujungnya saudara menjadi penengah. Amin. Nah, harusnya gereja satu sama yang lain. Saudara tidak tahu di luar gereja mungkin ada yang ribut, tapi saya berdoa semua yang ada di sini kita dipanggil jadi penengah. Amin. Saudara mungkin di luar ada yang memaki-maki saudara. Saudara pemerintah, satu memaki Jokowi, satu memaki saudara ya mungkin yang lain. Saudara, tetapi saya mau berkata, kita sekali lagi tidak dipanggil untuk menjadi orang yang ikut memaki, tapi kita dipanggil untuk menjadi penengah. Amin. Saudara, saya membaca ini prediksi dari WHO. Saudara bisa bayangkan, ini bukan prediksi daripada ramalan, tapi dari WHO. Dibilang tahun 2024, saudara, populasi dunia akan berkurang 15-20%. Dan mereka berkata itu disebabkan, saudara, yang pertama karena pandemik, karena penyakit akan datang lagi. Dan saudara tahu COVID sudah mulai merebak di Singapura, saudara, sudah mulai merebak di Malaysia. Saudara, dan kemudian mereka berkata akan ada cuaca ekstrim yang membuat hasil panen sangat sedikit. Gak di sini boleh angkat tangan. Nah, kita lihat saudara, tahun lalu cuma sampai di sini. Tiba-tiba tahun ini sudah menjadi 2 kali lipat. Amin. Ini tanda berkat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mungkin tahun depan, mungkin ya, saudara jadi ke sini 2 kali lipat lagi, saudara ya. Saudara mungkin ya. Saudara, sekali lagi yang saya mau katakan adalah kita melihat Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan di tengah kegoncangan. Saudara, ayatnya berkata, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Jadi suka tidak suka tahun depan akan ada kegoncangan. Tapi saya berharap kegoncangan itu tidak menggoncangkan kita. Kata kita punya perjanjian, saudara. Kita berdiri pada fondasi yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saya pakai saudara ya, saudara, Rock Covenant, perjanjian batu karang. Saudara, saya mau berkata, saya mau ingatkan semuanya, kita berdiri pada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan apapun, tidak
akan membawa kita hancur, tapi justru akan membawa berkat Tuhan melimpah dengan luar biasa. Saya percaya, saudara, ada banyak hal yang saya dengar, dan saya hari ini mau menyaksikan beberapa. Saya ketemu dengan seorang teman saya, anak Tuhan yang luar biasa, saudara, dan dia kena kanker. Dan pada waktu dia kena kanker, saudara, perusahaan sedang mengalami pandemik dan mengalami kerugian. Jadi sekalian dia di PHK. Tapi perusahaan bilang semua biaya kanker kami tanggung, kemudian kamu kasih pesangon, tapi setelah itu kamu berhenti saja. Saudara, usianya sudah 52. Jadi dia berpikir dia juga susah lah untuk dapat pekerjaan baru. Tapi sekali lagi anak Tuhan itu tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, dan dia kumpulkan anak-anaknya. Saudara, dia bilang sama anak-anaknya, kalian ini tidak pernah kumpul sama mama, semua sibuk. Dan mama bangga kalau kalian itu semua kerja cari uang. Tapi karena dokter bilang usia mama tidak lama lagi, jadi mama minta sekarang setiap minggu 1 kali kita kumpul dan menyembah Tuhan. Saudara, anaknya bilang ya, karena ini impian mama terakhir. Saudara, singkat cerita, anaknya mulai kumpul setiap hari, saudara ya. Sabtu kumpul semua nyembah Tuhan. Saudara, dan mamanya bilang lagi, mama tidak minta umur panjang, mama tidak minta sembuh, tapi mama minta kehendak Tuhan dinyatakan atas keluarga kita. Kalau kita kumpul, mama tidak mau kita nangis-nangis, sedih dan minta disembuhkan. Tapi mama minta kamu bersyukur dan mengucap syukur, dan kamu bersuka cita menikmati kebersamaan kita. Saudara, jadi setiap bersuka cita, bersyukur, mereka makan bareng, kadang-kadang jalan yang dekat, saudara. Saudara, dan Tuhan membuat keajaiban. Saudara, tiba-tiba kankernya itu mengecil, sembuh total. Saudara, dan dia sudah dapat dari asuransi cukup banyak. Saudara, dan asuransi sudah langsung memberikan, tidak saudara ya, asuransinya tidak minta, pokoknya nggak tahulah sistemnya bagaimana, pokoknya sudah langsung dikasih sama BPJS dan sebagainya. Saudara, dan ternyata tidak usah dipakai karena dokter bilang sudah oke. Bahkan dia tidak perlu kemo, tidak perlu macam-macam. Saudara, dan keluarga akhirnya memutuskan uang itu dipakai, saudara, untuk penginjilan. Mereka bikin acara, saudara ya, pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo dan memberkati. Saudara, setelah uang yang harusnya buat saudara berobat habis, maka mamanya bilang, sekarang kita akan tanya apa yang Tuhan mau. Dan baru dia nanya di telepon, diminta kerja di sebuah perusahaan lain, bahkan perusahaan asing, saudara, dengan gaji 2 kali lipat. Dan dia bilang Tuhan merubah apapun yang negatif menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, yang lebih ajaib lagi, ternyata perusahaan asing ini bosnya cuma, saudara ya, sebulan datang kemudian pergi 6 bulan. Saudara, karena itu dia mencari orang yang bisa dipercaya, dan bosnya mempercayakan dia. Saudara, dan bosnya bilang saya kasih semua fasilitas. Saudara, bahkan dia terus percaya ini dan itu dan ini dan itu, sampai berkatnya berkelimpahan. Dan dia berkata, Tuhan itu sungguh tidak berutang. Dia bilang uang dari BPJS yang harusnya buat berobat kanker, dia sebar buat memberkati, saudara ya, panti asuhan, rumah jompo. Saudara, dan mau tahu, dia bilang Tuhan itu tidak berutang. Dalam setahun Tuhan lipatkan jadi 10 kali lipat. Mungkin banyak orang setiap kali mendengar, mereka bilang kenapa mereka bisa mengalami, kenapa saya tidak. Tapi saya mau berkata pada malam hari ini,
yang membuat kita tidak mengalami adalah reaksi kita. Saudara, ibu ini bahkan tidak minta disembuhkan. Ibu ini bahkan tidak kecewa dan marah dengan Tuhan. Ibu ini bahkan tidak minta untuk anak-anaknya menangisi dia. Ibu ini minta anaknya bersyukur. Ibu ini minta anaknya berdoa. Ibu ini minta anaknya, saudara dan seluruh keluarganya, saudara bersama-sama berkumpul menyembah Tuhan. Dia bilang itu yang terindah, itu yang saya mau. Saudara, dia berkata kepada semua kantor dan semuanya. Dia bilang, saya kalau di kemo, dokter bilang kemungkinannya cuma 50%. Karena itu dia minta uangnya. Dia bilang, saya tidak mau pakai uangnya buat saudara buat kemo. Dia alasannya mau pengobatan alternatif. Tapi sebenarnya uangnya tidak pernah dia kasih buat berobat, tapi untuk melayani Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan melipat gandakan apapun yang kita tabur. Hari ini saya tahu saya berdiri di depan hamba-hamba Tuhan yang menabur banyak hal. Saudara menabur tenaga, saudara menabur doa, saudara menabur perasaan karena kadang-kadang rasanya capek jadi gembala. Saya mau bilang jangan pernah kecewa dan marah ketika kita merasa tidak diberkati, ketika kita mengalami masalah. Tapi biarlah tambah banyak doa kita, tambah banyak ucapan syukur kita, tambah banyak saudara penyembahan kita. Pada waktu kegoncangan datang, maka ayatnya berkata bertonton kekayaan. Kekayaan dalam arti kebahagiaan, kekayaan dalam arti urapan, kekayaan bisa dalam arti sukacita, kekayaan bisa dalam arti pemulihan, bisa juga artinya uang. Saudara, Tuhan akan curahkan buat kita. Sekali lagi, tahun depan mungkin ada banyak kegoncangan, tapi jangan pernah takut. Kalau reaksi kita benar, Tuhan akan membawa bertonton kekayaan dan akan memenuhi. Saudara, karena itu mari kita belajar peristiwa Natal, invasi Natal. Saudara, Lukas 2 ayat 9-14, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Tuhan. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, yang pertama ya, begitu lihat malaikat mereka takut. Saudara, mungkin kita lihat tidak malaikat, tapi kita lihat misalnya nih, ada malaikat yang menggoncang bumi dan kita mulai rasakan gempa, takut. Tapi itu mungkin Tuhan biarkan. Karena Billy Graham, saudara, berkata begini, seorang hamba Tuhan yang terkenal, gereja kekurangan takut akan Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara suka dengarkan berita dari hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, beritanya sama. Saudara, mereka bilang makin lama gereja lebih takut sama pandemik, gereja takut sama kemiskinan, gereja takut sama aniaya, gereja takut dengan semua keadaan. Tapi gereja kurang takut akan Tuhan. Dan mari kita renungkan, kita ini seringkali jadi hamba Tuhan kurang takut akan Tuhan. Kita lebih takut kalau kita tidak ada uang. Seringkali kita lebih takut kalau jemaat kita berkurang. Kita lebih takut diomongin orang. Tapi apakah kita takut akan Tuhan?
Kalau Tuhan bangunkan kita malam hari, apakah kita masih sungguh-sungguh berdoa dan bilang, Tuhan, aku rindu kalau Engkau datang jam berapapun, Engkau mendapati aku setia. Atau kita kalau dibangunin Tuhan, Tuhan ngantuk, tidur lagi. Saudara, kadang-kadang kita hamba Tuhan, mungkin kalau mepet di uangnya, kita pakai dulu buat yang lain. Dan kita ngomongnya, Tuhan mengertilah. Kita nggak ngasih perpuluhan, Tuhan mengerti. Saudara, bukankah ini tandanya kita tidak takut akan Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita hamba Tuhan, kita marah, ngomel. Bahkan saudara, mungkin ada yang saudara tidak bicara sama istrinya tapi tetap khotbah. Karena kita berpikir yang penting orang melihat kita semua baik-baik. Sekali lagi, kita seringkali tidak takut akan Tuhan, tapi kita takut akan pendapat manusia. Saudara, ada kejadian lucu yang membuat saya malu sebenarnya. Saudara, saya ini sekalian ngaku dosa ya. Kalau saya habis pelayanan, habis kerja, habis apapun, maka hobi saya adalah pulang, mandi, saudara, menyalakan Netflix, nonton film, dan makan di kasur, saudara. Itu hobi saya, saudara. Setelah nanti 1 jam, 2 jam, saudara, baru saya mengerjakan lagi yang lain. Tapi kalau saya pokoknya sibuk, maka saya selalu ambil 1 jam, 2 jam buat nonton, saudara, buat apa ya, refreshing. Nah, persoalannya saya punya pembantu itu luar biasa, saudara. Saudara, pembantu saya itu 24 jam masangnya khotbah dan ujian, saudara. Pembantu saya tidak masang lagu yang lain, tidak masang yang lain, masangnya khotbah dan pujian. Saudara, di rumah saya ada tukang yang lagi beresin rumah, dia pasang khotbah tuh rame-ramenya. Dan dia bilang begini, biarin ya Bu, biar bertobat. Nah, saudara, dia itu kalau saya datang, dia sudah tahu saya akan mandi. Dia biarkan saya 5 menit, kurang lebih ya. Nanti dia akan masuk kamar, bawain saya camilan dan bawain saya minum, saudara. Ya, saudara, kalau dia buka pintu kamar ya, jeglek. Ini TV, saudara, yang isinya dulu Netflix, drama Korea, langsung saya ganti khotbah, saudara. Langsung otomatis loh tangan saya, saudara, mengganti khotbah, saudara. Nanti jadi kalau mbak saya masuk, dia lihatnya gini, ibu lagi nonton apa? Oh, nonton khotbah. Terus dia bilang, itu bagus ya Bu, nanti saya ikut nonton. Iya, itu bagus. Dia keluar, saya ganti lagi Netflix lagi, saudara. Dan saya tidak merasa bersalah. Saya merasa baik-baik saja. Sampai tiba-tiba ada orang bilang begini, seringkali kita itu sangat takut pendapat manusia, sampai kita begitu munafik, tapi kita tidak pernah takut pendapat Tuhan. Itu pun ada yang khotbah ngomong begitu, saya masih tidak kerasa loh, saudara. Saya masih senyum-senyum, saya bilang gini, saya emang gak takut pendapat manusia. Tuhan ngomong gini, sama pembantumu aja takut kok, sama manusia gak takut. Saya baru ingat, sama pembantu. Tuhan bilang, kenapa kalau pembantumu masuk mesti ganti dari Netflix jadi khotbah? Oh iya, saudara bisa bayangkan, sama pembantu aja saya malu. Tapi betapa munafiknya saya. Saudara, saya ganti itu cuma apa? Kalau dia masuk, begitu dia keluar, ganti lagi film. Sebegitu munafiknya saya. Berapa banyak kita ini tidak takut, saudara, akan Tuhan. Kita cuma rohani kalau di depan manusia, tapi kita rohana aslinya. Kita enggak haleluya, tapi halelupa. Dan seringkali semakin kita menjadi pemimpin, semakin kita menjadi pendeta, semakin susah kita bertobat. Hari itu ada seorang hamba Tuhan bersaksi, saudara, dia buat seminar
buat hamba-hamba Tuhan. Dia panggil hamba Tuhan dari luar negeri. Terus pada waktu hamba Tuhan itu sedang berkhotbah, tiba-tiba Tuhan bilang gini, doa keliling supaya terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara, dia doa keliling. Setelah doa keliling, Tuhan bilang begini, masuk dan tidak duduk, jalan langsung dari belakang tersungkur di depan mezbah. Dia bilang, Tuhan nanti dianggap aneh. Enggak, menyembah pokoknya di depan. Saudara, jadi dia itu dari selesai doa keliling, dia masuk dari belakang, dia langsung berlutut di depan. Saudara, begitu dia berlutut, dia tidak tahu saudara, lagunya memang sudah syahdu. Saudara, tiba-tiba orang mulai nangis jerit, dan tiba-tiba banyak sekali yang berlutut. Singkat cerita, hadirat Tuhan luar biasa, semua bertobat. Saudara, selesai makan siang, begitu dia duduk, di sebelahnya nanya begini, kamu kok enggak pernah bilang sih kalau kamu punya masalah berat, masalah keluarga? Dia bilang, maksudnya? Belum selesai, yang satu lagi bilang, kamu kok enggak pernah bilang sih kalau kamu punya masalah dengan seksual, dengan, dia bilang, masturbasi dan pornografi. Dia lebih bingung lagi. Singkat cerita, setelah semua nanya, dia diem, gak berani ngomong. Terus dia nanya sama temannya, loh tadi tuh sebelum saya datang ke depan ada apa? Tadi altar call tentang yang punya masalah keluarga, pornografi, masalah dengan masturbasi, homoseksual dan sebagainya. Dan dia bilang ini, sudah altar call selama 15 menit, tidak ada satupun yang maju. Tapi begitu kamu berani maju, semua pendeta yang lain berani maju. Terus dia bilang, hah? Jadi saudara mau tahu, dia maju itu kan dia disuruh Tuhan nyembah kan. Pendeta lain nyangka dia maju karena apa? Altar call, saudara, masturbasi dan pornografi. Terus dia keluar nangis sama Tuhan. Tuhan, reputasiku bagaimana? Nanti orang nyangka aku apa? Tuhan bilang gini, kenapa aku suruh kamu doli? Karena kalau kamu dengar altar call-nya, kamu tidak akan maju ke depan. Dan tidak ada satupun yang akan bertobat. Tapi karena kamu tersungkur, walaupun kamu tersungkurnya bukan karena bertobat, tapi karena mau menyembah Tuhan. Lihat, separuh dari hamba Tuhan maju ke depan dan bertobat. Dan Tuhan bilang, karena apa? Karena hamba-hamba Tuhan lebih takut akan pendapat manusia daripada pendapat Tuhan. Hari ini, seandainya itu terjadi di sini, masihkah kita bisa bertobat? Seandainya ada altar call, siapa yang sudah lama tidak baca Alkitab, bisakah kita bertobat? Seandainya ada altar call, siapa yang sudah lama tidak punya jam doa yang teratur, beranikah kita mengaku? Atau kita berkata, Tuhan, saya hamba Tuhan, pendapat orang bagaimana? Saudara Natal memporak-porandakan pendapat orang. Bukankah Maria dianggap tidak kudus? Bukankah Yusuf dianggap sudah menghampiri Maria? Bukankah Yesus mengajak bicara pelacur? Bukankah Yesus diurapi pelacur? Karena buat Yesus lebih berkenan dan mencari perkenanan di hadapan Tuhan daripada di hadapan manusia. Tapi sebaliknya, Natal juga pesan, jangan takut. Jangan takut terhadap apa? Jangan takut terhadap kemiskinan. Jangan takut terhadap kegoncangan. Jangan takut terhadap aniaya. Jangan takut
Berapa hamba Tuhan berkata, kalau aniaya terjadi lagi, kemungkinan gereja mungkin tinggal, mereka tidak berkata tinggal 10%. Gereja mungkin tinggal 1% yang bertahan. Karena gereja akhir zaman, ini kata hamba Tuhan lain, bukan kata saya, mengejar entertain, mengejar kenyamanan, kemakmuran, berkat. Apakah benar? Pada waktu pandemik apapun alasannya, saudara itu belum pistol. Bukankah gereja tutup? Mungkin sebagian karena taat sama pemerintah, tapi sebagian bukankah karena kita begitu takut? Padahal Tuhan berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan dan orang itu menjadi sembuh. Jangan takut. Biar tema ini juga menjadi berkat Natal tahun ini untuk menghadapi tahun depan. Saudara, ada begitu banyak orang yang berkata tahun depan akan ada goncangan. Tahun depan mungkin ada kerusuhan. Tapi apakah gereja mau diam? Atau gereja mau berdoa untuk menahannya? Apakah gereja siap untuk menghadapi semua? Mari kita lihat. Sejumlah bala tentara surga memuji Allah. Dan dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, saya tahu artinya damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu banyak orang berpikir pada waktu kita dapat uang, pada waktu kita mengalami, saudara ya, berkat, kenaikan pangkat. Saudara, saya sungguh-sungguh mengerti bahwa damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada waktu suami saya dibawa, saudara, hari itu suami saya ngobrol sama saya, saudara, dan suami saya itu pekerja keras. Suami saya orangnya irit, suami saya orangnya efisien. Saudara, jadi selama ini suami saya itu tidak pernah, saudara, mau membelikan saya Alphard itu nggak pernah, saudara. Suami saya selalu bilang gini, kamu itu paling cocok sama Kijang, karena segala medan, naik gunung, turun gunung, jalanan bolong-bolong, Kijang di mana-mana. Bensin apapun gampang, Kijang. Saudara, di hari dia meninggal 23 Februari, saudara, dia itu ajak saya makan berdua. Dan tiba-tiba dia bilang begini, yang saya malu juga nih, semua keluargamu pakai Alphard, cuma kamu yang pakai Kijang. Nanti mereka pikir saya ini gak bisa beliin kamu Alphard. Jadi suami saya ngomong gini, nanti kalau kamu ulang tahun bulan Juni, saya hadiahin kamu Alphard, katanya. Saya udah senyum-senyum aja. Saya bilang, tumben mau beliin saya Alphard. Terus yang kedua dia bilang begini, umur kita ini kan sudah 58 ya. Gini aja, nanti tahun ini kita beli tanah di puncak atau di mana yang enak. Kita bangun rumah dan kita akan banyak slow down, menikmati. Nah, saudara, yang ketiga, dia bilang gini sama saya, ayo temenin saya jalan-jalan, kita keliling dunia, menikmati ya. Dan dia bilang November ya, mulai ya, kita jalan-jalan, kita mau lihat suasana Natal di luar negeri. Saya bilang oke, saya senyum-senyum aja, oke aja. Saudara, dan kemudian saya pelayanan, dia ke kantor, saudara, dan hari itu saya pulang jam 11 malam. Ketika saya buka pintu,
saya dapati suami saya tergeletak dan sudah tidak bernyawa. Saudara, hari itu saya menjerit dan saya bilang, Tuhan, Tuhan. Sembari tangan saya mompa, mulut saya ngasih pernafasan buatan, saya teriak Tuhan, tapi saya tahu sudah tidak ada, orang sudah kaku. Saudara, tiba-tiba saya lihat penglihatan suami saya di depan tahta putih. Dan Tuhan bilang, jangan ganggu, sudah waktunya. Saudara, kelihatannya Tuhan tidak memberi apa yang enak. Ketika suami saya bilang, sudah waktunya kamu dapat Alphard, Tuhan bilang, enggak. Kamu enggak cocok pakai Alphard, kamu pakai Kijang karena kamu harus tetap keliling Indonesia. Ketika suami saya bilang, kamu slow down, Tuhan bilang, karena itu tak bawa pulang suamimu, karena kamu harus gaspol 3 kali lipat lebih banyak bekerja. Saudara, ketika suami saya bilang, ya, yang mulai tahun depan November kita jalan-jalan, Tuhan bilang, no, tidak ada waktu buat jalan-jalan, karena waktunya kamu ke daerah dan lebih banyak menginjil. Saudara, kelihatannya apa yang Tuhan minta dari saya beda dengan apa yang disodorkan dunia. Tapi saya mau berkata, yang namanya damai sejahtera itu benar-benar menguasai. Hari-hari itu saya tahu, saudara, satu sisi saya kangen suami saya. Kalau Natal begini, suami saya itu penggemar Natal. Saudara, lagu-lagu Natal, rumah udah jadi suasana Natal. Tapi di Natal ini saya bilang, Tuhan terima kasih, karena Engkau menjadi pengganti, Engkau menjadi suami, Engkau menjadi pendamping dalam hidupku. Saudara, itulah damai sejahtera. Damai sejahtera bukan ketika kita menerima apa yang kita mau. Damai sejahtera bukan ketika kita, saudara, mendapat yang daging kita suka. Damai sejahtera bukan berarti ketika, saudara, keadaannya nyaman. Sejak suami saya meninggalkan saya, saudara, saya tinggal di rumah sendiri tanpa pembantu, tanpa anak-anak, karena mereka punya rumah masing-masing. Tapi saya bersyukur, saya tahu rasanya di taat saya sendiri ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kemarin saya ketemu sama teman-teman suami saya. Saudara, suami saya di swasta ya, jadi kan nggak ada pensiun terusan. Dan mereka bilang, Bu, Ibu apa enggak kehilangan soal ekonomi? Saya bilang sangat. Yang bayar pembantu, yang bayar sopir, yang bayar tol, bayar bensin, bayar semuanya dulu suami saya. Dan tiba-tiba tidak ada. Tapi saya mau berkata, di tengah semuanya, damai sejahtera yang dari Tuhan itu selalu lebih dari segalanya. Dia Tuhan yang tetap pegang kendali. Dia Tuhan yang akan bawa kita sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Karena itu apapun yang terjadi tahun depan, biarlah ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maka saudara akan tahu apa yang harus dilakukan. Saudara akan mendapat jaminan unlimited provision. Saudara akan melihat kemuliaan dengan cara yang kita tidak pernah duga. Sampai hari ini, dari sejak tanggal 23, saudara, suami saya dibawa pulang sampai hari ini. Setiap hari saya melihat mujizat. Setiap hari saya melihat hal-hal yang baru. Setiap hari saya melihat kasih setia Tuhan. Saudara, mari kita teruskan satu lagi. Terakhir, Hagai 2 ayat 9. Bait ini akan berakhir jauh lebih baik daripada awalnya.
memulai dengan mulia, tapi akan mengakhiri jauh lebih mulia. Ini tempat aku akan membagikan keutuhan dan kekudusan. Demikianlah ketetapan Tuhan, bala tentara para malaikat. Saudara, saya mau berkata ini rencana Tuhan. Inilah surga menyentuh bumi. Saudara, ketika saudara merayakan Natal, memulai dengan Tuhan, karena ini kelahiran. Tapi ingat, masih ada puncaknya, yaitu apa? Paskah. Saudara, dan tahun depan kita masih punya pekerjaan besar. Sampai lawatan yang terbesar akan menyertai bumi. Amin. Saudara, jangan cuma bisa mulai dengan semangat. Ya, kalau Natal itu semua semangat, saudara. Tapi gawatnya Natal itu rata-rata semangat karena liburan. Terus dapat hadiah. Terus saudara dapat THR, saudara ya. Padahal Natal itu awal. Sesudah itu ada lawatan. Karena Yesus mulai jalan, mengabarkan Injil, menyembuhkan orang sakit. Dan itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau berkata, sampai puncak, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Memulai dengan mulia, tapi mengakhiri jauh lebih mulia. Biar hari ini kita memulai di sini. Tempat ini cuma lambang. Tahun lalu separuh, hari ini sekian. Tapi saya berharap setiap saudara memulai Natal dengan sesuatu yang mulia. Tapi ingat, setelah itu masuk Januari, itu waktunya mengabarkan Injil, waktunya bekerja, waktunya berdoa, waktunya syafaat. Kita Februari sudah menghadapi pemilu, waktunya sungguh-sungguh mengawal, tidak ada kerusuhan. Saudara, kemudian Paskah, waktunya minta ampun buat bangsa ini. Sampai tahun depan kita boleh mengakhiri dengan jauh lebih mulia. Amin. Saya berharap tahun depan akan ada lebih banyak kesaksian, akan lebih banyak saudara berita kemuliaan, akan lebih banyak berita kemenangan yang setiap saudara alami. Mari saya mau ajak saudara untuk tutup mengakhiri. Saudara, dengan apa? Kita mau nyanyikan lagu Natal, sembah dan puji Dia. Tapi biar ini keluar dari hati kita. Mari bersyukur sepanjang tahun ini. Tapi juga saya berdoa, kita akan menerima kekuatan baru, kita akan menerima tugas baru, mandat baru, berdiri di hadapan Tuhan dan manusia, supaya kita melihat kita memulai tahun ini dengan luar biasa. Kita akan mengakhiri, saudara, dengan lebih luar biasa. Amin. Mari bangkit berdiri. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.